Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih mengupas tentang Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sirah manusia terbaik Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masa remaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat kemudian diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, tetapi di tengah perjalanan disuruh kembali ke Mekah karena Uhairah rahib, seorang rahib, memberitahu kepada Abu Thalib paman Rasul bahwa ada tanda-tanda kenabian dari anak remaja itu. Makanya kemudian Abu Thalib pun ketakutan dan mengembalikan Rasul ke Mekah dan tidak jadi diajak untuk berniaga. Sampai di sini kisah kita pada minggu yang lalu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 12 tahun dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi ikut berniaga dengan Abu Thalib, maka Nabi SAW mulai mencari pekerjaan atau kegiatan. Maka Rasul pun kemudian melamar untuk menjadi penggembala kambing. Penggembala kambing dari kambing-kambing milik orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka menjadi para penggembala kambing. Termasuk Anda wahai Rasul, termasuk saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan bagaimana kehidupan masa remajanya dihabiskan untuk menjadi penggembala kambing. Tapi justru ketika menjadi penggembala kambing inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai terkuat, mulai tersebar siapa sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penggembala kambing, tentu penggembala kambing bukan hanya Nabi saja, tapi banyak para penggembala seusia dia ataupun mungkin di atasnya atau mungkin di bawahnya yang sama-sama bekerja untuk seseorang yang kaya yang banyak kambing. Sehingga terkadang salah seorang di antara mereka apabila menghadiri sebuah acara, mereka pun tidak berani meletakkan kambingnya sembarang, karena bagaimanapun kambing ini binatang hidup, tidak bisa diletakkan seperti benda mati. Belum lagi ancaman dari serigala-serigala. Belum lagi harus dirawat memang kambing itu. Sehingga kemudian teman-teman seusianya terkadang menitipkan kambing-kambing itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghadiri acara. Kemudian selesai acara, diambil lagi kambing-kambing itu, dan herannya tidak ada satupun kambing yang hilang, tidak ada satu kambing yang sakit, bahkan kambingnya gemuk-gemuk.
Dari sini maka Nabi SAW mulai dicintai sesama penggembala dan mulailah dikenal akhlaknya Shadiqul Amin, orangnya jujur lagi amanah. Apalagi Nabi SAW diajak oleh teman-teman seusianya itu untuk berhura-hura, maka Rasul tidak mau. Kan di zaman jahiliyah terkenal suka minum khamar, suka berhura-hura bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, apalagi di usianya gitu ya, usia remaja. Tapi Nabi memilih untuk tidur bersama kambing-kambing dibandingkan harus berhura-hura bersama teman-temannya. Dari situ juga Rasul terkenal sifat iffahnya, menjaga diri dan kehormatan. Tidak pernah menyentuh khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah mengucapkan kalimat kotor, dan begitu seterusnya. Dikenal muamalahnya. Jadi satu sisi dikenal amanahnya, karena kalau dititipi sesuatu, maka Nabi akan menjaga titipannya. Situlah dikenal amanahnya. Bahkan orang-orang jahiliyah menitipkan sesuatu kepada Rasul bukan hanya di masa jahiliyah saja. Sampai ketika Rasul jadi Nabi pun masih. Walaupun satu sisi mereka membenci dakwah Nabi, tapi sisi lain mereka butuh kepada Nabi. Jadi kalau mereka safar berniaga ke Syam atau ke Yaman, mereka menitipkan harta mereka di rumah Nabi SAW. Seolah-olah Nabi adalah pencetus bank syariah pertama dalam Islam. Penitipan barang. Makanya kenapa Nabi ketika hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisinya, tinggal di rumahnya. Salah satu alasannya adalah karena ada barang-barang orang-orang jahiliyah yang belum tersampaikan kepada pemiliknya dan sedang safar. Sehingga Rasul mengamanahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang itu, kalau mereka datang baru engkau menyusul hijrah. Itu salah satu alasan kenapa Rasul meletakkan Ali di rumahnya. Karena ada barang-barang yang belum sampai ke pemiliknya. Dan Rasul meminta kepada Ali untuk menyampaikannya. Walaupun taruhannya nyawa masalahnya. Tapi yang jelas bahwa begitulah kehidupan Rasul di masa remaja, dihabiskan untuk menggembala kambing. Dan justru dari situlah Allah mempersiapkan Rasul untuk menjadi Nabi dan juga Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah usia Nabi SAW menginjak sekitar kurang lebih 20 tahun, maka ada seorang wanita yang dikenal dengan Afifah, wanita yang jaga kehormatannya, yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Ingat, Khadijah tidak seperti wanita-wanita Quraisy. Dia tidak pernah menyembah berhala. Karena di zaman jahiliyah, sedikit saya mengupas zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, ada 4 orang yang dikenal agamanya Hanif, tidak pernah menyentuh berhala. Pertama, Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal inilah satu di antara 4 yang tidak pernah menyentuh berhala dan menyembah berhala. Sampai akhirnya Allah takdirkan Waraqah ibn Naufal tanassah, masuk ke dalam agama Nasrani. Awalnya dia memegang agama Ibrahim, tapi karena memang di zaman jahiliyah mayoritas para penyembah berhala, maka dia pun mencari-cari kebenaran. Akhirnya dia ke Syam, kemudian belajar kepada seorang rahib dan menjadi Nasrani. Kemudian pulang ke Mekah, dan dia pun kemudian menginjak sampai tua, dan Allah pertemukan dengan Nabi SAW. Kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah pertemuannya beberapa bulan setelahnya, Waraqah meninggal dunia. Nanti ada kisahnya Waraqah ibn Naufal
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua Sa'id, yang kedua Zaid ibn Amr ibn Naufal. Zaid ibn Amrin ibn Naufal ini tidak pernah menyentuh berhala. Bahkan Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah Zaid ibn Amr ini. Jadi suatu ketika Zaid ini pernah menghadapi para penyembah berhala di Mekah. Kemudian dia katakan, kafartu billat wal Uzzah. Aku mengkufuri Lata dan Uzzah. Artinya bahwa dia terang-terangan menolak agama kesyirikan di Mekah itu. Sampai ke suatu ketika kata Asma, dia pun memandang Ka'bah kemudian mengatakan, ya Rabb, aku ingin menyembah dirimu tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku hanya bisa menyembah dengan hatiku saja. Dari sini kemudian Zaid ibn Amr akhirnya dari Mekah berangkat ke Syam, ingin mencari kebenaran. Sampai di Syam, ada seorang rahib menyarankan kepada Zaid ibn Amr ini untuk pulang kembali ke Mekah. Dan kata sang rahib, wahai Zaid, pulanglah kau ke Mekah kembali. Ini tahun lahirnya seorang nabi. Ini tahun lahirnya seorang nabi, kau akan mendapatkan kebenaran. Maka Zaid ibn Amr ibn Nufail ini pun pulang, tetapi sayang di tengah jalan dicegat oleh para perompak. Kemudian dia pun dibunuh. Tapi sebelum meninggal, Zaid ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, kalau kau haramkan diriku berjumpa dengan Nabi akhiruz zaman, maka kau jangan haramkan keturunanku. Akhirnya setelah itu kemudian dia pun mati, dibunuh. Maka salah satu putranya menjadi satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa? Sa'id ibn Zaid ibn Amr. Sa'id ibn Zaid masuk pada kategori al-asyaratu al-mubashiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, salah satunya Sa'id bin Zaid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ibnul Jarrah, Talha, Zubair, kemudian Sa'id ibn Zaid. Kemudian satunya siapa? Tidak tahu, lupa. Saya pun lupa. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahsan. Baik, jadi 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Salah satunya Sa'id ibn Zaid, putra daripada Zaid ibn Amr ibn Nufail. Bapaknya ini salah satu yang hanif, tidak pernah menyembah berhala di zaman jahiliyah. Makanya Umar ibn Khattab kan masih ada kekerabatan. Karena Sa'id ibn Zaid ini menikah dengan putranya, adiknya Umar namanya Fatimah. Itu pula yang menyebabkan Umar masuk Islam kan. Ketika Fatimah, adiknya Umar, dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran kepada Khabbab ibn Arat. Tiba-tiba Umar datang, kemudian menampar Fatimah sampai terjungkal dengan itu. Pokoknya dia sadar. Kemudian akhirnya dengan sebab peristiwa itu Umar pun masuk Islam. Jadi Umar masuk Islam itu di rumah siapa? Sa'id ibn Zaid. Diarahkan untuk supaya datang ke rumah Arqam bidarir Arqam. Kemudian disuruh untuk menemui Rasul dan masuk Islam. Nah, Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kondisi Zaid ibn Amr di akhirat? Kan dia tidak pernah menyembah berhala. Maka Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat Zaid ini akan diutus sendirian. Karena dia satu-satunya umat yang tidak menyembah berhala di zamannya, maksudnya. Yub'atsuna yaumal qiyamah ummatan wahdah liwahdiha, ummatan liwahdiha. Dia akan diutus pada hari kiamat sendirian di antara semua umat yang menyembah berhala. Dibedakan karena dia memang tidak menyembah berhala masalahnya.
Kemudian juga selain daripada Zaid ibn Amr ibn Nufail, di sana ada Utsman ibn Nufail. Tapi terlalu frontal dia dakwahnya, terang-terangan tidak mau menyembah berhala, akhirnya disiksa oleh orang-orang Quraisy dan meninggal. Kemudian di sana ada Ubaidillah ibn Jahas. Ubaidillah ibn Jahas. Jadi ada Waraqah ibn Naufal, ada Sa'id, ada Zaid ibn Amr ibn Naufal, ada Utsman ibn Naufal, dan ada Ubaidillah ibn Jahas. Ini 4 orang yang tidak menyembah berhala di zaman jahiliyah, yang disebut dengan Hanif namanya. Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi orang-orang yang tidak menyembah berhala di zaman jahiliyah itu disebut Hanif. Lah Khadijah bintu Khuwailid ini banyak belajar kepada pamannya Waraqah ibn Naufal, sehingga Khadijah tidak dikenal menjadi penyembah berhala, dan dia dikenal wanita tahirah yang suci. Sampai-sampai orang-orang jahiliyah menyebutnya dakhaltu minat tahirah wa kharajtu minat tahirah. Aku keluar ke rumah wanita suci, aku masuk ke rumah wanita suci. Begitu mereka menyebutnya Khadijah sebagai imra'atun tahiratun, wanita suci. Karena satu-satunya wanita di zaman jahiliyah yang menutup aurat adalah Khadijah. Padahal Nabi belum ada, tapi dia sudah berjilbab, menutup auratnya. Makanya disebut wanita tahirah suci. Lah Khadijah ini adalah wanita seorang tajirah, pembisnis ulung, walaupun dia seorang wanita. Cerdas dalam mengelola harta. Dia mengambil bekerja sama dengan para peniaga-peniaga, bisnismen Mekah yang besar-besar, bekerja sama dengan para pembisnis itu, kemudian meletakkan barangnya di barang-barang mereka. Kemudian mereka yang mengelola. Akhirnya Khadijah pun menjadi manusia atau wanita yang paling kaya di zamannya. Bahkan kalau seandainya para pembisnis laki-laki dikumpulkan hartanya yang ada di kota Mekah itu, masih belum bisa menjangkau hartanya Khadijah bintu Khuwailid. Sampai seperti itu ulama mensifatkan saking kayanya Khadijah gitu. Lah akhirnya kemudian Khadijah ini punya budak laki-laki namanya Maisarah. Khadijah mengatakan, wahai Maisarah, tolonglah carikan kepadaku seorang laki-laki yang jujur dan amanah untuk diamanahkan dengan perniagaannya. Akhirnya Maisarah pun kemudian mencari-cari orang, berjumpalah dengan Nabi SAW. Kemudian ditawarkan tentang kerjasama. Mau enggak engkau menjadi pekerja Khadijah, memutarkan modal Khadijah, berniaga ke Syam ataupun ke Yaman, kemudian pun bicara 4 mata. Akhirnya Rasul deal dan menjadi pekerja Khadijah dengan sistem mudharabah. Sistem mudharabah itu artinya Khadijah yang memberikan modal, Rasul yang memainkan modalnya, namanya mudharabah. Maka mulailah kemudian Nabi SAW berniaga kepada Khadijah, dan Khadijah ketika itu mempercayakan kepada Maisarah agar Maisarah mengawasi Nabi SAW, karena dagangan yang dibawa dia cukup banyak, sehingga kalau mengalami kerugian akan rugi besar, tapi kalau mengalami keuntungan akan untung banyak. Maka Rasul pun kemudian mulailah membawa dagangannya menuju Syam dengan kafilah-kafilah dagang Quraisy yang lain. Maka karena Maisarah diamanahi Khadijah untuk memperhatikan Rasul, maka selama perjalanan Maisarah pun berusaha untuk memperhatikan gerak-gerik perjalanan Rasul. Subhanallah, istilah Maisarah melihat keajaiban yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sepanjang jalan dari Mekah menuju Syam,
Ada awan yang menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas dan cuaca ekstrim. Dan dalam riwayat bahwa ada malaikat yang menggiring awan kemudian menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun namanya padang pasir, tidak ada pepohonan lain dengan hutan, sehingga risiko kematian, kehausan, kelaparan itu mungkin gitu ya. Kalau di hutan itu kan masih ada serapan minum, masih ada biasanya air gitu ya. Mau makan masih ada buah-buahan, kan mau berburu masih ada hewan-hewanan. Kalau di hutan, kalau di padang pasir apa yang diburu? Paling ular ya, biawak gitu ya. Padang pasir itu. Jadi intinya bahwa Maisarah melihat keanehan. Kemudian ketika sampai di Syam, di perbatasan Syam, ada sebuah pohon. Maisarah pun kemudian istirahat di situ bersama Rasul. Tiba-tiba Maisarah dikagetkan oleh seorang rahib namanya Buhairah Rahib. Ini kali pertama Buhairah Rahib berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maisarah. Tapi Buhairah tidak berjumpa dengan Rasul, hanya bertanya kepada Maisarah dan mengatakan, wahai fulan, tidak ada yang duduk di pohon ini kecuali seorang Nabi. Karena sebelumnya orang ya lalu lalang saja, tidak ada yang duduk di situ. Rupanya Rasul SAW duduk di situ. Maka kemudian Buhairah mengatakan, hei Maisarah, tidak ada orang yang duduk di situ kecuali seorang Nabi. Direkamlah Maisarah, dicatat. Ini juga catatan penting nih, karena harus laporkan kepada Khadijah masalah. Kemudian ketika sampai di Syam, bagaimana Maisarah melihat kepiawaian Rasul dalam berniaga, akhlak Rasul, ucapan Rasul, dan begitu seterusnya, dicatat semuanya. Dan yang lebih mengherankan lagi, Rasul mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari hasil perniagaannya. Dan itu tidak pernah dialami Khadijah sebelumnya oleh para peniaga-peniaga. Maka pulanglah Maisarah bersama Rasul membawa keuntungan besar dari Syam menuju Mekah. Sampai di Mekah Maisarah bercerita tentang perjalanan dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihubung-hubung kaitkan dengan akhlak Rasul yang sangat terkenal di kota Mekah, Shadiqul Amin. Maka ini jadi bahan pertimbangan Khadijah. Siapa sosok yang selama ini menjadi pekerja dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambat laun, maka akhirnya hati Khadijah pun mulai suka dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Khadijah mengutus siapa? Nafisah, saudaranya Nafisah bintu Khuwailid, untuk melamarkan, karena dia sudah suka. Maka Nafisah diutus Khadijah, coba datang kepada Muhammad, mau nggak dia menikah? Menikah dengan siapa? Yang dengan kulah. Ada yang mengatakan ketika itu usia Rasul 25 tahun, dan ada yang mengatakan ketika itu Khadijah usianya 28 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan tamanin wa ishrina sanatan, 28 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun. Ya bisa 28, bisa juga 40. Dan tidak ada aib seseorang menikah dengan wanita yang jauh lebih tua dibandingkan dirinya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, putra daripada Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini kan sudah tua. Sudah tua. Anaknya banyak. Laki-laki 1, perempuan 9, masih kecil-kecil. Datang perang Uhud. Maka Abdullah bin Haram datang kepada Nabi SAW ingin jihad. Maka Jabir bin Abdullah ketika itu datang kepada Rasul agar jangan mengizinkan. Wahai Rasul, jangan kau izinkan ayah. Bagaimanapun dia tidak layak berjihad. Dia sudah tua, sakit. Mendengar Abdullah bin Salam ini, Abdullah bin Haram dihalang-halangi oleh putranya Jabir, marah dia.
Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, tidak, saya akan jihad. Kata Rasul, bagaimana anak-anak? Katanya Abdullah bin Haram, sudah ada Jabir, dia yang akan merawatnya gitu. Dan Jabir itu anak laki-laki tertua. Kemudian dia menghadap Jabir bin Abdullah dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena sorga, aku siap menggantikan posisi. Kalau di sini, aku di sana. Tapi jihad ini urusan sorga. Besok akan terjadi perang besar, perang Uhud. Saya harus terlibat dalam amalan-amalan mulia ini. Kalau bukan karena sorga, tentu aku siap digantikan posisiku. Tapi karena ini masalah sorga, aku tidak mau digantikan posisiku. Rupanya apa yang dilakukan Abdullah ibn Haram disusul oleh temannya, namanya Amr ibn Jamu. Amr ibn Jamu lebih parah lagi, pincang dia. Tapi karena dia berteman semasa remaja, semasa jahiliyah, semasa Islam, ketika mendengar kawannya ikut jihad, ingin jihad juga. Akhirnya dua-duanya diterima. Itu tentara paling tua dari semua tentara tuh. Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu. Dua-duanya sakit. Yang satu cacat, tidak bisa jalan. Yang satu sakit. Tapi diterima juga jihad. Karena kekeh ingin perang gitu. Allah takdirkan dalam perang Uhud, dua-duanya meninggal. Dan dua-duanya yang pertama kali meninggal di awal-awal. Maka selepas perang Uhud, Nabi memerintahkan suruh menguburkan keduanya dalam satu lubang. Karena di masa ketika beliau keduanya masih hidup, keduanya senantiasa bersama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah, maka dikuburkan dalam satu lubang. Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jam. Yang ingin saya ceritakan anaknya Abdullah ibn Haram, namanya Jabir. Ketika meninggal ayahnya, tentu yang jadi posisi ayah bagi anak-anaknya Abdullah bin Haram adalah Jabir bin Abdullah, selaku anak laki-laki terbesar masalahnya. Semua perempuan, semua kecil-kecil. Disinilah kemudian Abdullah bin Haram pun menikah dengan seorang janda. Akhirnya kemudian setelah menikah dengan seorang janda, kemudian dia datang kepada Rasul. Rasul melihat, namanya habis nikah kan nampak kan. Habis nikah dengan yang belum menikah, yang sudah lama nikah, mukanya pun nampak. Nah, ini jomblo. Ini baru nikah nih, senyum juga kan. Ini kayak mau nikah lagi kayaknya. Nampak ya. Jadi Rasul bertanya, ya Jabir, nampaknya kau sedang bahagia. Kata Jabir, benar wahai Rasul, aku baru menikah. Dengan perawan atau janda? Kata Jabir, dengan janda wahai Rasul. Kenapa kau tidak menikah dengan perawan supaya engkau bisa bermesraan lagi lebih dibandingkan dengan seorang janda? Kata Jabir, tidak wahai Rasul. Aku mencari seorang janda bukan hanya dijadikan hanya untuk istriku saja, tapi untuk ibu dari adik-adik. Jadi Jabir mengambil janda itu karena dia melihat maslahat. Adik-adiknya banyak, masih kecil-kecil. Makanya dia menikah dengan seorang janda. Makanya dia mengatakan, aku bukan hanya mencari seorang istri, tapi juga mencarikan ibu bagi adik-adikku. Itulah jawaban Jabir bin Abdullah. Jadi terkadang janda itu lebih diperlukan dibandingkan perawan gitu maksud. Karena janda lebih berpengalaman gitu, dibandingkan seorang gadis. Walaupun menawan, tapi kurang pengalaman. Ini bahasanya ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi ketika Rasul menikah dengan Khadijah, terkadang ya, wanita yang memiliki usia lebih daripada seorang suami itu menjadikan suaminya sukses. Karena kecerdasannya, pengalamannya, dan pengarahannya. Seperti Khadijah dengan Rasul. Walaupun mungkin tidak semua, banyak juga yang kalau laki-lakinya usianya lebih muda, perempuannya lebih tua, dia akal-akali pula sama istrinya kan. Atau mungkin istrinya lebih tinggi sekolahnya gitu ya,
sarjana lah, suaminya pula lulusan SD, habislah tuh diatur-atur sama istrinya. Ada juga yang seperti itu. Tetapi bagaimanapun kalau seandainya rumah tangganya barometernya adalah agama loh ya, bukan title, bukan harta, bukan apa, maka terkadang wanita yang tua itu dibandingkan pasangannya, suaminya, kalau memang ini unsurnya unsur agama, pasti akan lebih mengarahkan dibandingkan yang gadis gitu, apalagi yang jauh usianya, punya anak-anaknya nangis, ibunya ikut nangis kan gitu ya, karena masih muda masalahnya, bingung apa yang mau dilakukan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, bukan berarti saya memperjuangkan hak-hak janda. Enggak juga. Ini Ustaz bela janda. Yang perawan cemana Ustaz? Perawan juga cerdas-cerdas juga sah. Tapi perawan tua yang kebanyakan sekolah enggak mau nikah gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kembali bahwa Rasul menikah dengan seorang janda yang namanya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah ini sebenarnya ikhwan sudah pernah menikah dengan seorang namanya Atiq ibn Aid. Suami pertamanya namanya Atiq ibnu Aid, tapi sayang meninggal dunia. Kemudian Khadijah menikah lagi dengan seorang laki-laki namanya Abu Halah At-Taimi. Abu Halah At-Taimi sempat punya anak, tapi kemudian meninggal lagi. Jadi Rasul itu suami ketiga sebenarnya setelah Atiq dan Abu Halah, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah Rasul menikah dengan siapapun yang jelas barometernya adalah agama. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita kemudian Nafisah pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menentukan keinginan Khadijah, oh, dia ingin menikah dengan dirinya. Tapi Rasul itu ikhwan orang yang beradab, punya akhlak. Dia mengatakan kepada Nafisah, sampaikan kepada Khadijah, hatta asta'dzinu ammi, aku belum bisa ngasih keputusan sampai aku dapat izin dari pamanku Abu Thalib. Oh, nikah saja minta izin. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 25 tahun usianya, artinya orang-orang Arab itu kan nampak ya muda-muda aja nampak tua kan. Lain dengan orang kita gitu, udah tua pun nampak muda gitu. Kalau dibandingkan dengan orang Arab. Tapi orang Arab kan dewasa-dewasa orangnya. Tetapi Nabi punya akhlak karena dia hidup di rumah Abu Thalib sejak usia 8 tahun sampai sekarang usia 25 tahun. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama tinggal di rumah Abu Thalib, tentu harus minta izin sebagai adab. Oh, kalau sekarang mana ada izin-izin mau nikah kan? Apalagi antum merantau dari Jawa, dari Medan, dari Padang, dari mana-mana ke Batam gitu ya. Kali ada janda kaya, betul-betul kaya, menawarkan diri, mau nggak nikah dengan anak? Cantik lagi. Saya kira nggak ada istilah nolak itu. Dan nggak ada istilah izin-izin orang tua itu. Mau kapan gitu. Berapa, tanggal berapa gitu. Kalau bisa besok aja lah, jangan lama-lama. Gitu ya. Karena sudah tahu udah cantik, kaya gitu kan, akhlaknya bagus, kurang apa lagi coba Khadijah. Makanya selama Rasul menikah dengan Khadijah, Rasul tidak pernah poligami. Kenapa? Karena semua sifat wanita ada di Khadijah. Biasanya orang yang poligami itu karena merasa ada kekurangan pada istrinya kan. Mungkin kurang pelayanannya, mungkin kurang cantiknya, mungkin kurang ininya, kurang itunya, kurang macam-macamnya, akhirnya pengen nikah lagi. Tapi kalau seandainya seperti Khadijah yang komplit lengkap semuanya, melebihi 4 atau mungkin 10 daripada wanita atau mungkin lebih, semua ada akhlak pada Khadijah, apa yang dihajatkan Rasul menikah lagi? Makanya selama menikah dengan Khadijah, Rasul tidak pernah ada keinginan untuk berpoligami. Karena merasa cukup dengan Khadijah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa Khadijah pun menunggu keputusan Rasul.
Setelah itu Rasul mendapatkan izin dari pamannya, akhirnya kemudian menikahlah Rasul dengan Khadijah. Ada yang mengatakan maharnya isyruna biqratan, 20 ekor unta. Ada yang mengatakan syittu biqrah, bakarah, 6 ekor unta. Ada yang mengatakan arba'ina bakarah. Artinya ada yang mengatakan 40 ekor unta, ada yang mengatakan 20 ekor unta, ada yang mengatakan 6 unta, dan wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa Nabi sangat memuliakan wanita. Menikahlah Khadijah dengan Rasul, dan yang menyampaikan khutbahnya adalah pamannya Abu Thalib sendiri. Kemudian beliau memuji Allah, kemudian juga memuja-muja, kemudian menyebutkan syarafun nasab, bahwa Rasul itu memiliki nasab yang indah, nasab yang baik, dan disebutkan keutamaan Nabi SAW dan begitu seterusnya. Intinya bahwa Abu Thalib yang memimpin prosesi pernikahan dan dia yang menjadikan khutbah nikahnya. Padahal ketika itu belum ada Islam. Rasul kan belum diangkat jadi nabi. Masih 25 tahun, tapi sudah ada khutbah nikah. Artinya dijelaskan keindah syarafun nasab, kemuliaan nasab dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pernikahan ini lahirlah putra-putra dan putri-putri tercinta Rasul. Pertama Qasim, kemudian Abdullah, ini dari laki-laki. Kemudian dari perempuan lahirlah Zainab, disusul dengan Ruqayyah, kemudian disusul dengan Ummu Kulthum, dan yang paling kecil adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang kemudian Qasim dan Abdullah, anak laki-lakinya, meninggal dunia. Sehingga ketika meninggalnya, orang-orang Quraisy kemudian mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Syahidnya di sini. Orang-orang yang mencela dirimu wahai Muhammad lantaran meninggal keturunanmu, maka merekalah yang abtar. Merekalah yang akan terputus. Tidak akan disebut-sebut namanya, akan hilang di lekang zaman, tidak akan dikenal lagi setelahnya. Tapi walaupun engkau meninggal anak laki-lakinya, maka engkau tidak akan hilang penyebutannya. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat penyebutan dirimu wahai Muhammad, kau tidak akan dilupakan. Makanya nama terbanyak yang dipanggil di dunia adalah Muhammad, Ahmad. Setiap dengar azan kita dengar nama itu. Setiap dengar qomat kita dengar nama itu. Setiap sholat kita membaca nama itu. Setiap ada orang yang bersalawat kita menjawab nama itu. Bahkan setiap ada orang yang melahirkan, ada juga anak-anaknya disebut nama itu Muhammad ataupun Ahmad. Setiap orang masuk Islam terkadang diganti namanya dan dikasihkan nama Muhammad ataupun Muhammad Ahmad. Siapa namanya? Di zaman jahiliyah Michael, Ustaz. Masuk Islam Muhammad Michael. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad. Sampai banyak orang-orang non-muslim pun mereka menamai namanya Muhammad. Padahal di luar Islam gitu ya. Saking cintanya dengan Muhammad, karena Muhammad itu kasratul hamd. Tapi lihat musuh-musuh Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Al-Walid, dan begitu seterusnya. Ataupun kepala gengnya Abu Jahal ya gitu. Tidak ada orang yang menamakan dirinya Abu Jahal sampai hari ini. Sampai siapa ya? Hitler mengatakan Abu Jahal dirinya. Siapa lagi yang bengis-bengis itu? Tidak ada. Hatta perampok sendiri nggak mau dibilang Abu Jahal. Ya, karena nama itu nama sial mungkin. Tapi orang kafir sendiri loh, para penyembah berhala, nggak ada yang menamai anaknya Abu Jahal. Siapa anaknya? Abu Jahal, nggak ada. Abu Jahal cuma satu di zaman Rasul saja. Dan itulah Fir'aunnya umat ini sampai kiamat. Artinya bahwa nasabnya terputus, tidak disebut kecuali untuk perkara keburukan. Ya. Tapi Nabi SAW dipuja dan namanya disebut-sebut di seantero dunia. Mau baratnya, mau timurnya, mau selatannya, mau utara,
nama Rasul sangat harum, disebut-sebut di semua arah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Dan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.